Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ritfa Khairani, SPSI MM. Saat ini saya mengampu mata kuliah Organisasi dan Manajemen Bisnis pada program studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Institut Setiami. Pada video ini, saya akan menyampaikan proses pembelajaran untuk pertemuan ke-13 dari mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah Organisasi dan Manajemen Bisnis merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada semester kedua. Secara umum, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai organisasi dan manajemen bisnis. Dimulai dari konsep dasar organisasi, budaya perusahaan, pengelolaan sumber daya manusia, hingga isu-isu kontemporer seperti tanggung jawab sosial perusahaan dan juga komitmen organisasi. Pembelajaran dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan juga studi kasus agar mahasiswa mampu mengaitkan teori dengan praktik nyata di dunia kerja. Mata kuliah ini mendukung pencapaian 3 capaian pembelajaran lulusan. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan fokus pada CPL 6, yaitu kemampuan mengaplikasikan pengetahuan manajemen organisasi dalam mengelola SDM dan juga membangun komitmen organisasi. Dari CPL tersebut, akan diturunkan menjadi CPM K4, yaitu mahasiswa mampu mengelola SDM pada era milenial, lingkungan organisasi, CSR, komitmen organisasi, dan juga peran IQ, EQ, dan SQ dalam organisasi. Secara lebih spesifik, kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan ini, yaitu sub CPMK ke-13, adalah mahasiswa mampu menganalisis dimensi dan juga strategi dalam membangun komitmen organisasi, mencakup ranah kognitif, tingkat analisis atau C4, dan juga ranah afektif di A3. Topik yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah dimensi, faktor, dan juga strategi membangun komitmen organisasi. Topik ini saya pilih karena komitmen karyawan terhadap organisasi merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan produktivitas, retensi karyawan, dan juga keberlangsungan perusahaan untuk jangka panjang. Kita akan membahas 3 dimensi komitmen organisasi menurut Allen dan Meyer, yaitu komitmen efektif, berkelanjutan, dan juga normatif. Faktor-faktor yang memengaruhinya juga beberapa langkah membangun komitmen organisasi menurut Gary Dessler sebagai acuan praktis bagi perusahaan. Pembelajaran pada pertemuan ini akan dilaksanakan melalui metode diskusi dan juga studi kasus. Mahasiswa akan diajak merancang strategi peningkatan komitmen karyawan pada sebuah organisasi dan hasilnya akan dinilai menjadi nilai tugas. Baik, dengan pemahaman awal mengenai capaian pembelajaran yang telah saya sampaikan, mari kita mulai masuk ke pembahasan materi inti mengenai dimensi dan strategi membangun komitmen organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Lemes banget. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang udah pertemuan keberapa? 14. Berarti ada apa ya di akhir harusnya? Iya bener, ada kisi-kisi nanti. Ya nanti akan ada kisi-kisi, tapi memang materi yang saya ajarkan sekarang materi di chapter 13 aja, karena materi chapter 14-nya nggak saya masukkan ke UAS dan agak kurang relate, walaupun itu pembahasannya terkait IQ, EQ, dan lain sebagainya, SQ gitu ya. Kita bahas sampai materi hari ini aja tentang dimensi, faktor, dan hal yang membangun komitmen organisasi gitu ya. Kalian apa kabar guys? Baik aja, baik banget. Kan mau UAS ya, harus baik banget ya. Udah ada jadwal UAS belum ya? Oke, untuk membuka kelas terkait dengan komitmen organisasi, mungkin saya bisa cerita sedikit ya, biar lebih relate apa itu komitmen organisasi. Jadi gini, teman-teman bayangin ada 2 orang, namanya Budi sama Andi. Budi sama Andi. Nah, oke.
duduk ya. Ada Budi sama Andi. Nah, Budi itu, ada Budi dan Andi ini mereka kerja di perusahaan yang sama, dengan gaji yang sama, posisinya juga sama. Sama-sama di satu tim yang sama juga, jadi job desk-nya semuanya sama. Tapi, ada yang membedakan Budi sama Andi. Kalau Budi, setiap dia datang ke kantor, dia datang sebelum jam masuk. Jadi nggak tepat-tepat banget. Kalau jam kantornya jam 8, dia setengah 8 sudah ada di kantor. Lalu dia mencatat semua hal yang belum ia kerjakan. Lalu dia juga rajin memfollow up apapun yang memang belum selesai. Gitu loh. Jadi terlihat dia itu lebih semangat bekerjanya. Itu tadi namanya siapa? Budi, jangan ketukar sama Andinya ya. Sementara Andi, tipikal yang datang ke kantor itu tepat waktu aja. Jam 8 tepat dia baru sampai ketika absen gitu. Terus dia juga nggak care sama teman-temannya. Yang penting dia punya gambaran, ya udah kerja, ambil gajimu lalu pulang. Ya, apakah ada masalah berarti sama Andi? Iya, ada atau enggak? Kira-kira? Tidak ada. Sebenarnya nggak ada masalah dan nggak ada yang salah juga. Tipikal Andi pun sama, ketika dia pulang nih jam 5 gitu ya, dia tenggo. Jam 5 tepat udah tutup laptop, langsung jalan bawa tas pergi. Sementara kalau Budi yang pertama mungkin masih mingle sama teman-temannya, masih menyelesaikan yang harus diselesaikan hari itu. Jadi memang ya tipikal yang agak santai gitu loh dalam pekerjaannya. Bukan berarti dia nggak bertanggung jawab ya. Nah, perbedaan ini teman-teman ada di titik komitmen organisasinya gitu. Itu komitmen organisasi. Jadi kondisi psikologis atau kondisi mental yang dibentuk dari perusahaan dan juga muncul dari diri sendiri yang berkaitan sama gimana mereka menghadapi pekerjaannya. Ya, kenapa mereka masih ada di situ? Kenapa mereka masih mau menyelesaikan tugas di sana? Apakah karena tuntutan ekonomi aja? Atau memang mereka punya sense of belonging atau sense of ownership atas perusahaan tersebut? Gitu ya, teman-teman. Jadi biasanya ada karyawan yang peduli sama kantornya, ada juga yang ya udah, yang penting kerjaannya beres. Kalau ada kebocoran dia nggak akan ngomong di mana-mana. Kebocoran kapal misalnya gitu ya, kalau kita ibaratkan perusahaan itu adalah sebuah kapal, dia nggak akan care kalau tiba-tiba ada kebocoran terjadi. Udahlah, itu bukan divisi aku, itu bukan bagian aku. Nah, teman-teman nanti kira-kira mau jadi karyawan yang seperti apa? Atau tim yang seperti apa di kantornya nanti? Andi atau Budi? Andi aja? Langsung pulang aja udah? Karena sekarang teman-teman ada shock culture juga. Dulu yang kita pikir semakin banyak ngobrol, semakin banyak relasi, rupanya juga sekarang ditambah semakin banyak dramanya. Bener nggak? Makanya muncullah statement yang tadi, kerja secukupnya, ambil gajimu lalu pulang. Terus juga ada toxic positivity, saya sering banget menyebut ini toxic positivity. Jadi gini, kita ngomong kalau kantor kita itu adalah rumah kedua, keluarga, yang akhirnya kalau pimpinannya juga nggak sesuai gitu ya, dia akan membebani pekerjaan seperti keluarga. Tidak sesuai dengan apa? Apapun yang mereka dapatkan di akhir, entah itu gajinya atau ada satu orang yang seneng banget kerja, akhirnya semua beban pekerjaan dibebankan ke satu orang. Gitu ya. Muncul lagi nanti quotes apa? Kerjanya nggak seberapa. Kerjanya banyak tapi gajinya nggak seberapa. Gajinya apa? Imut. Padahal kerjaannya banyak gitu ya teman-teman. Nah, ini berkaitan sama komitmen organisasi. Jadi memang ada bias di sana, kayak seolah kalau kita nggak berkomitmen atau kalau kita nggak kayak gitu, nggak saling bantu, pulangnya cepet, seolah kita tidak berkomitmen. Padahal tidak. Ada job desk yang memang udah tertulis gitu loh. Dan kita kan tipikal yang nggak enakan ya sebagai warga negara ini.
Jadi kayak kalau dimintain tolong ini, ya udah deh nggak apa-apa, ya udah deh nggak apa-apa gitu ya. Ngedumelnya di mana? Di belakang. Ya tahu-tahu kesel. Itu pembuka untuk materi hari ini, teman-teman semua ya, terkait komitmen organisasi. Kalian udah pada senyum-senyum nih tadi ngomongin cerita kayak gitu, apakah pernah merasakan? Relate? Pernah merasakan atau mendengar cerita dari keluarga-keluarganya? Dengerin cerita. Dengerin cerita atau di organisasi? Enggak. Nah, iya enggak, ada yang satu organisasi kayaknya. Iya ya, ada yang iya kayak gitu ya. Oke, itu pembukanya teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa ini? Pengertiannya, teman-teman. Pengertian komitmen organisasi. Kalau tadi kan ceritanya aja ya, ceritanya seperti itu. So, pengertiannya ada apa di sini? Oh, ini masih penjelasan juga. Keberhasilan pengelolaan organisasi ditentukan sama keberhasilan mereka mengelola SDM-nya. Pasti ya, mengelola orang-orang yang bekerja di dalamnya. Terus juga tinggi rendahnya komitmen karyawan menentukan kinerja yang akan dicapai. Teman-teman, bahkan sekarang ya, kalau di perusahaan itu ketika kalian rekrutmen, pasti ada pertanyaan untuk siap berkomitmen atau tidak. Pun komitmen itu ditentukan oleh kalian mau nggak ditempatkan ke seluruh Indonesia. Itu yang terjadi. Kemarin saya main ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Ada beberapa proyek di sana. Lalu salah satu pertanyaan yang muncul adalah itu, teman-teman. Jadi ketika nanti kalian kerja, ya banyak. Jadi dilihat dari awal apa yang menjadi syarat atau requirement-nya mereka. Mungkin kalau untuk yang laki-laki nggak masalah keluar kota, tapi yang perempuan-perempuan biasanya akan jadi batasan. Nah, itu masuk ke dalam komitmen. Ketika kalian nanti udah masuk dulu aja deh, nggak apa-apa, keterima dulu. Nanti pas penempatan atau baru ditempatkan tempat jauh satu tahun, lalu kalian sudah repot minta pindah ke Jakarta lagi, minta ke Bekasi lagi. Nah, itu biasanya yang dipertanyakan komitmen kerjanya. Nanti akan menurunkan penilaian juga. Nah, di sini ada komitmen organisasi apa sih di situ, teman-teman? Boleh dibaca. Sikap dalam bentuk pegawai yang punya komitmen tinggi biasanya dia melakukan usaha maksimal, tapi yang komitmennya rendah dia terpaksa. Ada yang ke kantornya udah capek, males-malesan, udahlah kesel. Tapi banyak ya, faktor komitmen itu nggak dari awal aja. Bisa jadi ketika udah masuk, terus baru tahu kondisi atau budaya perusahaannya seperti apa, lalu baru turun deh tuh motivasinya. Nah, di dalamnya teman-teman ada 3 hal yang memang berkaitan sama komitmen organisasi. Yang pertama ada kepercayaan, penerimaan kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Teman-teman sekarang pasti punya target nanti kerja mau di perusahaan apa, gitu ya. Pasti punya gambaran, walaupun pada akhirnya akan yaudah deh nanti yang penting masuk dulu aja ke kantor tersebut atau coba di beberapa perusahaan lain. Tapi harus ada percaya dulu sama tujuan dan nilai organisasinya. Kemana sih mereka arahnya. Terus yang kedua apa? Kemauan. Keinginan kuat untuk bekerja demi organisasi. Ya, walaupun dari sisi organisasi terkadang kita nggak bisa nih meminta untuk kalian harus mau sama kita gini, harus bisa dong kerja yang seperti apa, ya balik lagi ke kalian ya. Makanya sesuaikan dengan perusahaan yang memang kalian mau juga, ya yang sesuai sama diri teman-teman semua. Misal teman-teman merupakan orang yang bebas, yang senengnya pokoknya nggak suka sama aturan formal, ya jangan masuk ke bank. Karena di bank aturannya lebih ketat. Coba cari para perusahaan baru, fintech apa? Perusahaan-perusahaan yang Gen Z buat, itu kan lebih enak. Agensi sekarang tuh banyak. Ya, teman-teman nggak suka nih kerja dari pagi sampai sore ada di kantor, cuman gitu doang, ngutak-ngutak, ya udah coba masuk ke dalam agensi. Mereka lebih bebas. Isinya apa? Bikin konten. Kalian kerja juga bajunya baju yang bebas. Walaupun sekarang kuliah bebas ya bajunya. Tapi memang lebih sesuai sama diri kalian aja.
gitu ya, disesuaikan ke sana. Terus apa, ada keanggotaan, keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Ini banyak faktor di dalamnya nanti teman-teman. Contohnya lagi, ya tetap mau kerja di situ, kenapa ya? Karena memang kita ada tuntutan ekonomi, gimana lagi? Tapi jadinya nanti sebatasnya aja, ya kan? Cuma selesai kerja lalu pulang, udah cuma sampai situ aja, nggak mau berkembang lagi kepalanya atau nggak mau memberikan ide-ide yang lebih baru lagi buat organisasinya. Selanjutnya apa? Oh, ini lebih ke pengertian komitmen organisasi menurut para ahli, teman-teman. Yang pertama, menurut Greenberg tahun 2003, komitmen organisasi adalah derajat di mana karyawan terlibat dalam organisasinya dan berkeinginan untuk tetap menjadi anggotanya, mengandung sikap kesetiaan dan kesediaan bekerja secara maksimal. Intinya nanti semuanya pembahasannya akan ke arah situ. Ya, gimana kalian mau bekerja secara maksimal. Sebentar. Ini juga definisi lanjutannya. Ada pendekatan heart and minds menurut siapa di sini? Robbins and Judge, teman-teman. Hearts and mind. Di dalamnya, teman-teman, kalau menurut heart and mind ini atau menurut Robbins mendefinisikan apa itu komitmen sebagai keadaan di mana individu memihak organisasi serta tujuan-tujuannya dan berkeinginan untuk mempertahankan keanggotaan. Sama yang tadi. Kalau menurut Jackson dan Mathis, derajat di mana karyawan percaya, menerima, dan akan tetap tinggal. Nih ada 3 poin lagi di sini. Keyakinan dan penerimaan, menerima tujuan dan nilai organisasi sepenuhnya, mau berusaha, bekerja untuk kepentingan organisasi. Sama yang ketiga apa? Hasrat keanggotaan, menjaga sehingga tetap ada di dalam organisasi tersebut. Ada 2 komitmen, teman-teman, di dalam organisasi tadi atau komitmen organisasi. Yang pertama, internal. Internal berasal dari mana? Dari diri karyawan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, ada tanggung jawab dan wewenang juga berdasarkan alasan dan motivasi yang dimiliki. Kalau eksternal, dari lingkungan kerjanya. Biasanya dari si perusahaannya, tugasnya seperti apa, itu kan tuntutan. Mau nggak mau kita berkomitmen ya karena memang ada tuntutan pekerjaan, ada job desk-nya, lalu kita dilakukan job analysis juga, dianalisis cocok nggak pekerjaannya gitu ya. Itu masuknya ke komitmen eksternal. Nah, tapi teman-teman, ada cara terbaik untuk memotivasi orang agar bisa berkomitmen penuh. Yang pertama dari apa ini? Kepemimpinan. Jadi teman-teman, kita nggak bisa memaksa orang berkomitmen. Kalau nanti teman-teman ada di posisi leader, kalian nggak bisa memaksa ketika kalian belum menjadi leader yang baik gitu. Kemarin saya baru mendapatkan tangisan dari salah satu ex-tim saya. Jadi dulu saya punya tim, dia masih kontakan sama saya. Lalu dia menceritakan, sebenarnya udah beberapa kali dia bercerita tentang hal ini dan itu berulang sifatnya teman-teman. Yang dimana dia ngerasa dalam satu tim, saat itu ada 4 orang, tapi yang disuruh kerja banyak cuman dia aja. Tanpa ditanyakan gimana kabarnya, berat nggak pekerjaannya, nggak dibantu jadi sama timnya. Gitu ya teman-teman. Senyum-senyum ada yang ngerasa kayak gitu. Pokoknya kerjaan semua diambrukin aja ke dia, semuanya. Nah itu udah berulang teman-teman curhat ke saya, cerita ke sayanya. Saya sampai berpikir, memang dulu apa sih yang saya lakukan sehingga mereka mau untuk bekerja lebih baik, untuk berkomitmen, padahal tugasnya sama-sama berat. Waktu saya yang memimpin dan sekarang dia punya pemimpin yang baru, tugasnya sama-sama berat. Gitu. Dan saya juga bukan tipikal yang semua jadi bebannya dibebankan ke saya, enggak, saya bagi rata ke para tim saya gitu. Rupanya saya pelajari lagi teman-teman, leader yang sekarang itu dia tidak bertanya. Dia nggak nanya beratnya di mana. Kadang teman-teman tuh bukan mau diselesaikan tugasnya, cuman pengen ditanyain aja, divalidasi aja capeknya. Capek ya gitu. Mau makan coklat dulu nggak? Gitu ya, bubur ayam.
Gitu ya teman-teman, ditanya capeknya sampai mana, kira-kira ada yang bisa saya bantu nggak, ada masalah nggak. Nah ini nggak kayak gitu teman-teman, udah mah tugasnya banyak, ketika ada kesalahan dimarahin pula di depan umum. Ya, makin jatuh deh mentalnya. Yang terjadi apa kalau tim? Ya dia akan membandingkan, dulu sama kakak nggak kayak gini, kok sama yang sekarang kayak gini. Gitu ya. Rupanya leader yang sekarang belum terbiasa atau belum tahu. Oke, kalau misalnya timnya banyak, ada ratusan, mungkin kita nggak akan bisa ini ya teman-teman, mengetahui psikis masing-masing. Kita nggak bisa menyesuaikan itu. Tapi ketika timnya cuma 5 orang, bisa dong diajak ngobrol ya kan? Harusnya bisa face to face. Dulu saya pernah juga ngerasain ya, ada satu tim saya yang ya Allah susah banget di-handle. Susah banget. Tiap hari teman-teman datang ke kampus, karena dulu saya di kampus juga. Dia mukanya bete aja, keselan aja. Kerja tuh teman-teman, udah selesai pulang, nggak peduli selesai nggak selesai itu tugas. Saya udah kasih deadline ya, hari ini beres ya, Mbak hari ini diselesaikan ya. Enggak, udah selesai pulang ya kan, di jam pulang kantor Bu, udah. Mukanya bete aja, keselan aja. Saya sampai nanya sama teman-teman yang lain, ini kenapa dia kayak gitu ya, salah saya di mana gitu. Diajak ngomong tuh bete ya teman-teman. Sama pimpinan kan biasanya agak faking good ya, agak iya kak, gak apa-apa gitu. Ini enggak Bu, enggak kak, tinggal hah? Udah sampai akhirnya saya cari tahu. Saya ajak ngobrol berdua, dia nggak suka sama temen timnya. Lalu saya bilang, kalau misalkan kayak gitu, apakah tim yang harus menyesuaikan kamu atau kamu yang menyesuaikan tim? Di sini kita kerja bareng-bareng, nggak bisa kayak gini caranya. Saya ajak ngobrol, saya cari tahu sukanya apa. Lalu rupanya dia bukan tipikal yang seneng ditanya berkali-kali. Kan kadang kita minta follow up ya. Udah sampai mana? Enggak, dia nggak suka digituin. Oke, akhirnya saya menyesuaikan lagi dan ya udah sampai di titik dia ya normal, ketemu ketawa-tawa, bercanda gitu. Dan tim saya saking hektiknya, akhirnya saya mendapatkan cara gitu ya, saat itu setiap minggu saya harus ngajak mereka ngopi keluar, mau nggak mau. Tapi itu works teman-teman. Mungkin beda-beda ya, karena ini timnya tim kecil. Kebayang kalau bawa 50 orang keluar juga nggak mungkin, jadi study tour kita. Jadi studi banding nanti. Ini karena cuma 5 orang. Saya bawa sebentar keluar, ngopi dulu. Rupanya ketika di luar tumpah semua curhatannya. Mungkin vibe-nya beda. Kalau ngomong di kantor kan kayak formal. Ketika di luar, saya bukan jadi pimpinan, saya jadi kakak. Silakan cerita. Baru deh tuh pulang ngopi saya yang penuh, oh banyak ya yang jadi PR ya. Tapi kan itu tugas seorang leader ya kan. Kita mengurai dulu apa sih yang menjadi masalah mereka. Jadi jangan pernah kita memaksa orang berkomitmen, bukan pada pasangan ya teman-teman. Kita kalau ngomongin komitmen kayak antar pribadi nih ya. Bukan itu, tapi jangan pernah memaksa tim kalian berkomitmen ketika kalian sebagai leader juga belum bisa menjadi leader yang baik. Dan actively listen. Kadang kita tuh teman-teman ketika udah jadi leader, orang ngomong kita pengen jawab aja, pokoknya pengen jawab. Misalnya nih, dirimu siapa namanya, Sayang? Hah? Ayah. Misalnya Ayah bilang ke saya, Bu, ini tuh ada gini, masalahnya di sini. Saya tuh pengen jawab aja. Ayah kan harusnya udah bisa, kan udah diajarin, udah ada pelatihan, bla 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 bla. Saya nggak dengerin sebenarnya. Saya cuman pengen dia diem. Setelah dia diem, kerjain lagi tugasnya. Padahal harusnya kita active listen. Apa sih ya yang jadi masalah ya? Ayah dia nggak ngerti. Bagian mana? Baik-baik teman-teman. Setelah itu pasti akan lebih lanjut. Walaupun kadang ada juga ya yang jadi lebih karena kitanya santai gitu ya, karena kitanya sering jadi kakak, akhirnya jadi lebih ngelunjak. Ada. Jadi memang seperti layang-layang ya, kadang harus dilepasin, biarin dengan cara kerja mereka, kadang kita harus tetap keep juga ada aturan-aturan tertentu teman-teman gitu ya. Lalu yang kedua leadership dan apa nih, keterlibatan. Teman-teman sebagai leader juga nggak boleh cuman nyuruh. Kita memaksa orang berkomitmen tapi kita nggak terlibat di sana.
Mungkin nggak kayak gitu, bisa terjadi. Ketika kita ngerasa tim kita udah oke, udah sempurna, kita kan nggak terlibat di sana. Padahal mereka melihat nanti ada di belakang ada walk the talk. Jadi ketika kalian ngomong harus gini, ya kalian juga harus kayak gitu. Jadi omongan kalian tuh sesuai dengan apa yang dijalankan, gitu. Karena pada dasarnya tim itu adalah mencontoh. Jadi dekati dulu hatinya. Ini balik lagi ya, kalau heart and minds, dekati hatinya, dapat cara pikirnya seperti apa, baru kita akan bisa meminta dia untuk berkomitmen tanpa diminta sebenarnya. Oke, gitu ya. Terus ada beberapa pendekatan organisasi lagi, teman-teman. Ini yang pertama berdasarkan sikap. Apa itu bahasa Inggrisnya, teman-teman, bisa dibaca nggak? Attitudinal approach. Berdasarkan sikap, teman-teman. Menurut Mauday dan Potter, apa nih statementnya? Dalam Armstrong, komitmen adalah identifikasi yang relatif kuat serta keterlibatan individu terhadap organisasi tertentu. Ada 3 faktor untuk mendapatkan ini, gitu ya, yang tercakup di dalamnya. Yang pertama adalah yang balik lagi, ini hampir sama ya teman-teman, keinginan kuat untuk tetap ada di dalam organisasi. Yang kedua, keyakinan bahwa kita menerima tujuan organisasi seperti apa. Yang ketiga, penerimaan melakukan usaha sesuai dengan organisasinya. Jadi balik lagi, terkadang banyak ketentuan organisasi yang kita tuh sebenarnya nggak suka. Tapi karena kita yakin kalau kita menjalankan itu organisasi juga akan lebih baik, ya udah, pasti kita akan menerima juga walaupun adaptasinya lumayan panjang, gitu ya. Terus yang selanjutnya ada Sarah yang ini, multidimensional approach. Apa itu? Multidimensi itu gabungan, teman-teman ya. Jadinya gabungan ada menurut Allen dan Meyer. Yang pertama, effective commitment, keinginan untuk terikat pada organisasi. Individu menetap karena keinginan sendiri. Kata kuncinya adalah want to. Mau nggak? Ingin mau untuk bergabung, mau untuk bekerja di sana, mau untuk mengikuti arahan. Lalu yang kedua apa? Continuous commitment. Didasarkan pada kebutuhan rasional dan perhitungan untung rugi. Need to, ada yang dibutuhkan, teman-teman. Karena ada perhitungannya secara untung rugi. Kalau misalnya saya kerja cuman gini-gini aja, nanti seperti apa, gitu ya. Kalau saya kerjanya udah banyak tapi pendapatannya juga nggak pernah dilihat sama perusahaannya, mereka akan merasa rugi. Jadi ada untung ruginya di sini nih tuh. Atau ya paling penting itu ya karena kita memang butuh ekonomi, kan kita butuh. Terus apalagi yang ketiga, normative commitment, didasarkan pada norma dan keyakinan akan tanggung jawab terhadap organisasi. Auto, ngerti nggak sih sebenarnya poin-poin organisasinya itu seperti apa? Kita mau nggak nih ngejalaninnya? Auto ya. Jadi 3 ini adalah kuncinya, teman-teman. Kalau di multidimensional approach, kayaknya ini ada deh di UAS-nya. Saya lupa. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga ada apa ini? Pendekatan secara normatif atau perilaku. Oke, yang ini pengertiannya apa? Perasaan komitmen diawali oleh keyakinan akan identifikasi organisasi dan digeneralisasikan terhadap nilai loyalitas dan tanggung jawab. Komitmen tadi bisa dipengaruhi sama predisposisi personal dan intervensi organisasi. Artinya, organisasi dapat memilih individu berkomitmen tinggi dan melakukan upaya agar ia lebih berkomitmen lagi. Ini balik ke sisi organisasinya ya, teman-teman. Kalau udah ada karyawan yang berkomitmen tinggi, lalu kita harus apa? Gitu, apakah kita biarin aja? Enggak, karena komitmen itu seperti motivasi, bisa naik, turun. Ketika tiba-tiba dapat tawaran, kan biasanya ada headhunter nih. Ada headhunter, kalian juga bisa di hijack sama perusahaan lain yang sama gitu. Nah, ketika dapat tawaran lain gaji lebih gede, akan pindah nggak biasanya? Pindah dong, masa enggak, Miss?
Ya, pindah dong. Nah, itu kan balik lagi berarti komitmennya juga ada yang turun, ada yang naik sesuai dengan apa yang terjadi di lapangannya. Terus ini lalu ada pendekatan berdasarkan perilaku. Ada ya? Menitik beratkan bahwa investasi karyawan waktu pertemanan pensiun membuat mereka terikat secara loyal. Cantor mendefinisikannya sebagai profit associated with continued participation bla bla bla. Intinya mereka akan menjaga pertemanan. Ini